Untuk angkanya begitu Mas. untuk terkait proyeksi dari inflasi Indonesia di tahun 2022 ini. Kenaikan harga barang dan jasa memicu lonjakan inflasi. Kenaikan inflasi pun bisa menjadi momok yang mengerikan. Penurunan harga BBM non-subsidi membantu terjaganya ekspektasi inflasi di tengah realisasi inflasi sepanjang 2018. Bank Indonesia memperkirakan tahun ini inflasi bisa berada di atas 4%. Dampak perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan membawa Indonesia kepada ancaman inflasi. Statistik mencatat inflasi bulanan pada Desember 2020 sebesar 0,45%. Tingkat inflasi Indonesia yang tercatat tertinggi dalam 5 tahun terakhir, yakni di angka 4,35% sudah memengaruhi. Habis pandemi, terbitlah inflasi. Inflasi tinggi yang sedang melanda di sebagian besar negara, kini juga menerpa Indonesia, di mana hal tersebut dipicu oleh krisisnya energi dan diikuti dengan lonjakan harga-harga bahan pangan yang ada di pasar. Sedangkan pendapatan masyarakat yang ada di negara kita itu tidak bertambah, dikarenakan efek dari pandemi COVID-19 tersebut. Nah, di berita yang akan kami tayangkan, inflasi itu mengalami kenaikan ataupun peningkatan dikarenakan harga-harga bahan pangan yang ada di pasar itu juga mengalami penaikan harga, di mana seperti bahan-bahan sembako, tahu, tempe, lalu minyak goreng, itu terus mengalami lonjakan harga. Padahal masyarakat kita itu sedang mengalami krisisnya pendapatan ataupun krisis keuangan dikarenakan pandemi COVID-19. Terus yang melonjak minyak goreng, yang paling melonjak itu mah di luar dugaan. Baru seumur-umur saya ngerasain masa minyak sampai segitu mahalnya. Yang paling menjerit minyak goreng. Kalau sayuran sih bagi ibu-ibu biasalah. Aduh, gimana ya? Kita nggak beli kebutuhan, semuanya pada naik. Apalagi terutama minyak. Buat pedagang kecil, kasihan. Habis apa-apa mahal, bagaimana orang mau belanja? Makan apa adanya. Mas sambal ikan asin jadi. Jeritan rakyat itu bisa jadi bertambah menyayat dengan adanya rencana kenaikan harga bahan bakar jenis Pertalite dan LPG 3 kg yang sudah di depan mata. Dari berita yang sudah kami tayangkan, kami mengambil kesimpulan bahwa kenaikan harga komoditas ataupun kenaikan harga-harga pangan dan inflasi itu menjadi ancaman bagi perekonomian Indonesia, bahkan lebih mengancam dibandingkan efek dari pandemi COVID-19. Dari harga-harga komoditas yang seperti entah itu dari minyak ataupun gas, lalu bahan bakar, itu memicu dari sisi masyarakat ataupun memicu efeknya kepada masyarakat. Kenapa bisa memicu efeknya terhadap masyarakat? Karena di sisi lain masyarakat itu juga akan merasakan rambatan dari inflasi global tersebut. Bagi masyarakat, pandemi sekarang itu adalah tantangan. Nah, sedangkan sekarang masyarakat juga merasakan ancaman dari kenaikannya ataupun tingginya inflasi di negara kita. Karena harga-harga bahan pangan yang terus melonjak, masyarakat ikut ataupun menjadi 2 kali lipat lebih terancam dari pandemi COVID, lalu sekarang juga inflasi di negara kita yang semakin tinggi. Baik, selanjutnya adalah pengangguran. Pengertian pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan pekerjaan. Umumnya, penyebab pengangguran adalah ketidakseimbangan laju pertumbuhan penduduk dengan lapangan kerja yang tersedia. Artinya, jumlah tenaga kerja lebih banyak dari jumlah lapangan kerja. Banyak orang sulit mendapatkan pekerjaan, termasuk mereka yang baru saja lulus. Badan Pusat Statistik mengemukakan tingkat pengangguran terbuka melesat dalam setahun. Sebelum pandemi, saudara, pada bulan Februari 2020, tingkat pengangguran terbuka masih di angka 4,94%. Setahun kemudian, angka ini melonjak menjadi 6,26%, saudara.
Baik saudara, dari penjelasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa akibat COVID-19 angka pengangguran di usia muda semakin melonjak. Tetapi dengan keadaan seperti ini menimbulkan pemikiran untuk berfokus membuka lapangan kerja yang baru, bukan lagi mencari pekerjaan.